Halo Sobat Introvert, pernahkah kamu merasa semakin dewasa, semakin ingin menjauh dari keramaian? Bukan karena membenci siapapun, tetapi karena hatimu terasa lebih tenang saat sendiri. Di zaman sekarang, banyak orang mulai memilih diam, menjaga jarak, dan menikmati kesunyian. Namun ternyata di balik itu semua ada alasan spiritual yang sangat dalam dan mungkin belum pernah kamu sadari. Karena kadang, menyendiri bukan tanda kelemahan, melainkan cara jiwa melindungi dirinya dari dunia yang terlalu bising. Kita hidup di zaman yang aneh. Teknologi semakin canggih, komunikasi semakin mudah, dan manusia bisa terhubung dengan siapa saja hanya lewat sebuah layar kecil di tangan. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang perlahan hilang dari kehidupan manusia, ketenangan batin. Dulu, orang mencari kebahagiaan lewat kedekatan hati. Sekarang, banyak orang mencari pengakuan. Semua berlomba menunjukkan kehidupan terbaiknya. Senyum dipamerkan, pencapaian diumumkan, kebahagiaan diperlihatkan seolah hidup mereka sempurna tanpa luka. Tetapi tidak banyak yang tahu bahwa di balik semua keramaian itu, banyak jiwa sebenarnya sedang sangat kesepian. Secara spiritual, dunia modern membuat manusia terlalu sibuk melihat keluar sampai lupa melihat ke dalam dirinya sendiri. Mata terus dipenuhi kehidupan orang lain, sementara hati sendiri perlahan kosong tanpa disadari. Itulah kenapa banyak orang mulai merasa lelah tanpa alasan yang jelas. Tubuhnya sehat, hidupnya berjalan normal, tetapi batinnya terasa berat setiap hari. Karena sebenarnya yang lelah bukan tubuhnya, melainkan jiwanya. Setiap hari manusia dipaksa menerima begitu banyak energi. Dari perkataan orang, sikap orang, media sosial, berita buruk, drama kehidupan, sampai kepalsuan yang terus dilihat tanpa henti. Dan tanpa sadar, semua itu mempengaruhi kondisi spiritual seseorang. Ada orang yang terlihat biasa saja setelah berada di keramaian. Tetapi ada juga orang-orang tertentu yang jiwanya sangat sensitif. Mereka bisa langsung merasa sesak hanya karena berada di lingkungan yang salah. Mereka mudah menangkap aura kesedihan, kemarahan, kebencian, bahkan kepalsuan dari orang lain. Orang seperti ini biasanya mulai menikmati kesendirian, bukan karena sombong, bukan karena merasa lebih baik dari orang lain, tetapi karena hanya saat sendiri hatinya bisa bernapas dengan tenang. Mereka mulai sadar bahwa tidak semua tempat baik untuk jiwanya, tidak semua pertemanan membawa kedamaian, dan tidak semua keramaian membuat hati bahagia. Kadang seseorang tertawa bersama banyak orang, tetapi pulang dengan hati yang jauh lebih kosong dibanding sebelumnya. Itulah kenapa sebagian orang perlahan memilih menjauh dari dunia yang terlalu bising. Mereka mulai membatasi pergaulan, mengurangi banyak bicara, bahkan lebih nyaman menghabiskan waktu sendiri daripada berada di tengah keramaian yang terasa palsu. Secara spiritual, ini sering menjadi tanda bahwa jiwa seseorang sedang memasuki fase pendewasaan. Karena semakin dewasa jiwa seseorang, semakin ia tidak tertarik pada hubungan yang dangkal. Ia mulai mencari ketenangan, bukan sekadar hiburan. Ia mulai menjaga energinya, bukan lagi mengejar pengakuan manusia. Dan anehnya, saat seseorang mulai menyendiri, banyak orang justru salah paham. Mereka dikira berubah, dikira dingin, dikira antisosial. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah hatinya sudah terlalu lelah menghadapi dunia yang penuh kepalsuan. Ada luka-luka yang membuat seseorang akhirnya sadar bahwa tidak semua orang pantas mengetahui isi hatinya. Ada pengkhianatan yang membuat seseorang mulai berhenti terlalu percaya. Dan ada kekecewaan yang perlahan mengubah seseorang menjadi lebih diam. Namun justru dalam kesendirian itulah seseorang mulai mengenal dirinya sendiri. Ia mulai memahami apa yang benar-benar membuatnya damai. Ia mulai mendengar suara hatinya yang selama ini tenggelam oleh kebisingan dunia. Dan perlahan ia mulai sadar bahwa ketenangan ternyata jauh lebih berharga daripada keramaian yang memaksa dirinya menjadi orang lain. Kadang Tuhan memang sengaja menjauhkan seseorang dari banyak manusia agar jiwanya tidak ikut rusak oleh dunia. Karena tidak semua orang diciptakan untuk menikmati keramaian.
Beberapa jiwa memang dilahirkan untuk tumbuh dalam kesunyian. Semakin bertambah usia seseorang, semakin ia sadar bahwa tidak semua orang yang hadir dalam hidupnya benar-benar datang dengan ketulusan. Ada yang mendekat karena membutuhkan sesuatu, ada yang terlihat peduli hanya saat hidupmu baik-baik saja, dan ada juga yang diam-diam menikmati kehancuranmu sambil tetap tersenyum di depanmu. Inilah salah satu alasan mengapa banyak orang mulai memilih menyendiri di zaman sekarang. Karena setelah terlalu sering kecewa, hati akhirnya belajar untuk lebih berhati-hati. Secara spiritual, setiap manusia membawa energi. Energi itu tidak terlihat oleh mata, tetapi bisa dirasakan oleh jiwa. Pernahkah kamu merasa sangat lelah setelah bertemu seseorang padahal tidak melakukan apa-apa? Atau tiba-tiba suasana hatimu berubah buruk setelah berada di lingkungan tertentu? Itu bukan sekadar perasaan biasa. Banyak kepercayaan spiritual meyakini bahwa energi negatif bisa mempengaruhi keadaan batin seseorang. Rasa iri, dendam, kebencian, kepalsuan, hingga niat buruk yang disembunyikan seseorang dapat perlahan menguras energi orang lain yang berhati lembut. Dan sayangnya, di zaman sekarang semakin banyak hubungan yang dibangun bukan karena ketulusan, tetapi karena kepentingan. Orang datang saat membutuhkan tempat bersandar, tetapi pergi ketika kamu sedang jatuh. Mereka ingin didengar, tetapi tidak pernah benar-benar mendengarkanmu. Mereka ingin dimengerti, tetapi tidak pernah mencoba memahami luka yang kamu simpan diam-diam. Orang yang sering menyendiri biasanya pernah berada di titik itu. Titik di mana ia terlalu baik kepada banyak orang sampai akhirnya dirinya sendiri yang hancur. Ia terlalu sering memaafkan, terlalu sering mengalah, dan terlalu sering menahan sakit hanya demi mempertahankan hubungan yang sebenarnya sudah tidak sehat. Namun suatu hari, jiwanya mulai lelah. Ia mulai sadar bahwa tidak semua hubungan layak dipertahankan. Tidak semua orang pantas diberi akses masuk ke dalam hatinya. Dan sejak saat itu, ia perlahan berubah. Bukan menjadi jahat, tetapi menjadi lebih diam. Secara spiritual, fase ini sering dianggap sebagai proses penyaringan hidup. Tuhan perlahan memperlihatkan siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya hadir sementara. Kadang kehilangan teman bukan hukuman, kadang itu penyelamatan. Karena ada orang-orang tertentu yang jika terus berada di dekatmu, perlahan akan menghancurkan ketenangan batinmu. Mereka membawa drama, kepalsuan, dan energi buruk yang membuat hidupmu terasa berat tanpa kamu sadari. Itulah kenapa beberapa orang merasa jauh lebih tenang setelah menjauh dari lingkungan tertentu. Tidurnya lebih nyenyak, pikirannya lebih ringan, dan hatinya perlahan mulai sembuh. Kesendirian akhirnya menjadi tempat paling aman bagi jiwanya. Tempat di mana ia tidak perlu berpura-pura kuat. Tempat di mana ia tidak perlu takut dikhianati. Tempat di mana ia bisa kembali menjadi dirinya sendiri tanpa tekanan siapapun. Karena setelah terlalu sering disakiti manusia, seseorang mulai belajar satu hal penting. Tidak semua kedekatan membawa kedamaian. Dan terkadang menjaga jarak adalah bentuk paling tulus dalam menjaga diri sendiri. Tidak semua orang yang menyendiri memiliki hati yang dingin. Justru seringkali mereka adalah orang-orang yang hatinya terlalu dalam untuk dipahami sembarangan. Mereka pernah menjadi seseorang yang sangat peduli, selalu ada untuk orang lain, selalu berusaha memahami perasaan semua orang. Bahkan ketika dirinya sendiri sedang hancur, mereka tetap mencoba terlihat kuat demi tidak membuat orang lain khawatir. Tetapi dunia seringkali kejam kepada jiwa yang terlalu tulus. Semakin baik seseorang, semakin besar kemungkinan ia dimanfaatkan. Karena orang yang berhati lembut biasanya sulit berkata tidak. Mereka terbiasa mengalah meski disakiti. Mereka memilih diam meski hatinya penuh luka. Dan mereka tetap bertahan meski berkali-kali kecewa. Namun tidak ada hati yang kuat selamanya. Ada titik di mana jiwa mulai lelah menahan semuanya sendirian. Ada malam-malam panjang ketika seseorang menangis tanpa suara karena terlalu banyak memendam rasa sakit. Dan perlahan dari situlah seseorang mulai berubah menjadi lebih pendiam. Banyak orang mengira mereka berubah karena sombong atau tidak peduli lagi.
Padahal yang sebenarnya terjadi, hatinya sedang berusaha melindungi diri sendiri. Secara spiritual, jiwa yang terlalu sering terluka biasanya mulai menarik energinya dari dunia luar. Mereka tidak lagi mudah terbuka seperti dulu. Mereka mulai memilih siapa yang boleh masuk ke kehidupannya. Mereka lebih nyaman menyimpan banyak hal sendiri daripada harus kembali kecewa karena salah percaya. Dan anehnya, semakin seseorang terluka, semakin dalam cara ia memandang kehidupan. Mereka mulai sadar bahwa tidak semua orang benar-benar peduli, tidak semua kata manis berasal dari hati yang tulus, dan tidak semua hubungan pantas diperjuangkan mati-matian. Kesadaran inilah yang membuat seseorang mulai menikmati kesendirian. Karena saat sendiri, mereka tidak perlu menjelaskan rasa sakit kepada siapapun, tidak perlu berpura-pura tersenyum, tidak perlu memaksakan diri agar diterima lingkungan. Kesunyian menjadi tempat istirahat bagi jiwa yang terlalu lama berperang sendirian. Dalam banyak kepercayaan spiritual, orang yang memilih diam setelah banyak disakiti sering dianggap sedang mengalami pendewasaan jiwa. Semesta seolah memaksa mereka berhenti bergantung pada manusia agar mereka belajar menemukan kekuatan dari dalam dirinya sendiri. Itulah kenapa beberapa orang tiba-tiba berubah menjadi lebih tenang setelah melewati banyak luka. Mereka tidak lagi mudah marah, tidak lagi sibuk mencari perhatian, tidak lagi memaksa orang lain untuk mengerti dirinya. Karena setelah melewati terlalu banyak kekecewaan, mereka mulai memahami satu hal penting. Tidak semua luka harus dijelaskan. Ada rasa sakit yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang pernah hancur dengan cara yang sama. Dan mungkin itulah alasan kenapa orang yang paling sering menyendiri justru memiliki hati paling dalam. Karena mereka sudah terlalu sering kecewa untuk mempercayai dunia dengan mudah lagi. Mereka tidak membenci manusia. Mereka hanya sedang menjaga hati yang pernah hampir kehilangan dirinya sendiri. Tidak semua orang yang kuat lahir dari kehidupan yang nyaman. Banyak jiwa kuat justru dibentuk melalui rasa sepi, kehilangan, dan kesunyian yang panjang. Ada masa dalam hidup ketika seseorang merasa seperti tidak lagi memiliki tempat untuk bersandar. Orang-orang yang dulu dekat perlahan menjauh. Cerita-cerita yang dulu mudah dibagikan kini hanya tersimpan di dalam kepala. Dan pada akhirnya ia mulai terbiasa menghadapi semuanya sendirian. Fase ini terasa menyakitkan, sangat menyakitkan. Karena manusia pada dasarnya ingin dimengerti, ingin ditemani, ingin merasa bahwa keberadaannya berarti bagi seseorang. Namun ketika kenyataan tidak berjalan seperti harapan, hati perlahan dipaksa belajar menerima kesepian. Dan tanpa sadar, disitulah kekuatan batin mulai terbentuk. Secara spiritual, kesendirian sering dianggap sebagai fase pemurnian jiwa. Semesta seperti sengaja menjauhkan seseorang dari keramaian agar ia berhenti bergantung pada dunia luar. Karena selama manusia terlalu sibuk mencari kekuatan dari orang lain, ia tidak akan pernah sadar bahwa sebenarnya kekuatan terbesar ada di dalam dirinya sendiri. Itulah kenapa banyak orang berubah setelah melewati masa-masa paling sepi dalam hidupnya. Mereka menjadi lebih tenang, lebih dalam cara berpikirnya, lebih sulit dihancurkan oleh ucapan manusia. Karena mereka sudah pernah melewati malam-malam berat sendirian. Ada tangisan yang tidak diketahui siapapun. Ada rasa sakit yang dipendam begitu lama sampai akhirnya hati terbiasa menanggung semuanya sendiri. Dan dari semua penderitaan itu, jiwa perlahan menjadi lebih kuat dibanding sebelumnya. Mungkin dulu mereka mudah berharap pada manusia, mudah percaya, mudah menggantungkan kebahagiaan pada seseorang. Tetapi setelah berkali-kali dikecewakan, mereka mulai sadar bahwa manusia bisa berubah kapan saja. Dan kesadaran itu mengubah cara mereka memandang hidup. Mereka mulai berhenti mengejar perhatian, berhenti memaksa diri agar diterima semua orang, berhenti meminta orang lain memahami luka mereka. Karena pada akhirnya, tidak semua orang akan mengerti isi hati yang paling dalam. Kesendirian akhirnya mengajarkan satu hal penting, bahwa ketenangan sejati tidak datang dari ramainya kehidupan, tetapi dari damainya hubungan seseorang dengan dirinya sendiri.
Dalam banyak perjalanan spiritual, seseorang memang harus dipisahkan dari keramaian sebelum menemukan jati dirinya. Karena di tengah kebisingan dunia, suara hati sering tidak terdengar. Tetapi saat sendiri seseorang mulai mendengar hal-hal yang selama ini diabaikan. Ia mulai mengenal dirinya lebih dalam, mulai memahami luka-lukanya, mulai menerima bahwa tidak semua kehilangan harus ditangisi selamanya. Dan perlahan ia mulai bangkit menjadi versi dirinya yang lebih kuat. Bukan kuat karena tidak pernah terluka, tetapi kuat karena mampu bertahan meski berkali-kali dihancurkan kehidupan. Kadang Tuhan memang menggunakan kesendirian untuk membentuk jiwa seseorang, karena ada pelajaran yang tidak bisa diajarkan oleh keramaian. Hanya kesunyian yang mampu membuat manusia benar-benar mengenal dirinya sendiri. Tidak semua orang mampu bertahan dalam kesunyian. Banyak manusia merasa takut saat sendirian, karena ketika dunia tiba-tiba sunyi, mereka dipaksa berhadapan dengan dirinya sendiri. Tidak ada keramaian untuk mengalihkan pikiran. Tidak ada suara lain untuk menutupi luka di dalam hati. Dan itulah alasan mengapa banyak orang terus mencari keramaian, meski sebenarnya batin mereka lelah. Namun berbeda dengan jiwa-jiwa tertentu, semakin dewasa secara spiritual, seseorang justru mulai menikmati kesendirian. Ia tidak lagi merasa harus selalu ditemani untuk merasa bahagia. Ia mulai nyaman dengan pikirannya sendiri, mulai damai dengan dirinya sendiri. Secara spiritual, ini sering dianggap sebagai tanda meningkatnya kesadaran jiwa. Karena ketika seseorang mulai naik level dalam perjalanan batinnya, cara pandangnya terhadap dunia ikut berubah. Hal-hal yang dulu dianggap penting perlahan terasa kosong. Pengakuan manusia tidak lagi terlalu berarti. Keramaian tidak lagi membuatnya merasa hidup. Ia mulai mencari sesuatu yang lebih dalam dari sekadar perhatian dan hiburan. Dan tanpa sadar jiwanya mulai menjadi lebih peka. Mereka bisa merasakan energi seseorang hanya dari cara bicara atau tatapannya. Mereka mulai mudah mengetahui mana ketulusan dan mana kepalsuan. Bahkan terkadang, firasat mereka menjadi sangat kuat terhadap sesuatu yang buruk. Itulah kenapa orang yang sedang bertumbuh secara spiritual biasanya menjadi lebih selektif terhadap lingkungan. Bukan karena merasa lebih baik dari orang lain, tetapi karena mereka mulai sadar bahwa energi di sekitar sangat mempengaruhi ketenangan batin. Mereka tidak lagi nyaman berada di tengah gosip, drama, kepalsuan, atau hubungan yang melelahkan jiwa. Mereka lebih memilih diam daripada terlibat dalam hal-hal yang mengotori pikirannya. Dan semakin seseorang menjaga kedamaian batinnya, semakin sedikit orang yang bisa memahami dirinya. Karena kebanyakan manusia masih menganggap kebahagiaan berasal dari keramaian. Padahal ada jiwa-jiwa tertentu yang justru menemukan kebahagiaan terbesar saat sendiri. Mereka menikmati malam yang tenang, menikmati waktu tanpa gangguan, menikmati percakapan sunyi dengan dirinya sendiri dan Tuhan. Di fase ini, seseorang mulai berhenti haus validasi. Ia tidak lagi sibuk membuktikan dirinya kepada dunia, tidak lagi memaksa semua orang menyukainya, tidak lagi takut kehilangan orang-orang yang memang tidak ditakdirkan menetap dalam hidupnya. Dan disitulah kekuatan spiritual mulai tumbuh. Karena jiwa yang sudah naik level tidak mudah terguncang oleh penolakan manusia. Ia sadar bahwa tidak semua orang harus memahami dirinya, tidak semua orang harus tinggal. Kadang semakin tinggi kesadaran seseorang, semakin kecil lingkaran hidupnya. Bukan karena ia kesepian, tetapi karena jiwanya sudah tidak cocok dengan hubungan-hubungan yang dangkal. Maka jangan heran jika orang yang sering menyendiri justru terlihat lebih tenang dibanding mereka yang selalu dikelilingi banyak orang. Karena mereka sudah menemukan sesuatu yang tidak bisa diberikan dunia, kedamaian di dalam dirinya sendiri. Seberapa ramai pun hidup seseorang, pada akhirnya manusia tetap akan menghadapi banyak hal seorang diri. Ada luka yang tidak bisa sepenuhnya dipahami orang lain. Ada tangisan yang hanya keluar saat malam sudah terlalu sunyi. Dan ada rasa lelah yang tidak pernah benar-benar bisa dijelaskan kepada siapapun. Itulah kenyataan hidup yang perlahan disadari banyak orang ketika mereka semakin dewasa. Di masa muda,
manusia sering berpikir bahwa kebahagiaan datang dari banyaknya teman, perhatian, dan orang-orang yang selalu ada di sekelilingnya. Namun waktu perlahan mengajarkan bahwa tidak semua yang datang akan menetap. Satu persatu orang berubah. Satu persatu hubungan memudar. Dan pada akhirnya seseorang mulai belajar menghadapi hidup dengan dirinya sendiri. Secara spiritual, kesendirian sebenarnya adalah bagian dari perjalanan jiwa manusia. Kita lahir sendiri. Kita memendam banyak rasa sendiri. Dan suatu hari nanti, kita juga akan kembali sendiri. Karena itu, kesendirian bukanlah kutukan seperti yang sering dianggap banyak orang. Kesendirian adalah pengingat bahwa hubungan paling penting dalam hidup ini sebenarnya adalah hubungan antara dirimu dengan Tuhan dan dengan jiwamu sendiri. Masalahnya, banyak manusia terlalu sibuk mencari tempat pulang pada orang lain sampai lupa pulang kepada dirinya sendiri. Mereka menggantungkan kebahagiaan pada manusia yang bisa berubah kapan saja. Mereka berharap dipahami oleh hati yang bahkan belum selesai memahami dirinya sendiri. Dan ketika semua harapan itu hancur, mereka merasa hidupnya ikut runtuh. Padahal mungkin semesta sedang mencoba mengajarkan sesuatu, bahwa ketenangan sejati tidak berasal dari siapa yang menemanimu, tetapi dari siapa dirimu saat tidak ada siapa-siapa di sisimu. Itulah kenapa beberapa orang akhirnya memilih menyendiri. Karena setelah terlalu sering kecewa, mereka mulai lelah berharap kepada manusia. Mereka mulai sadar bahwa tidak semua luka harus diceritakan. Tidak semua rasa sakit membutuhkan penjelasan. Kadang, diam adalah cara jiwa bertahan hidup. Dan anehnya, semakin seseorang terbiasa sendiri, semakin ia mengenal dirinya lebih dalam. Ia mulai tahu apa yang benar-benar penting dalam hidupnya. Ia mulai memahami bahwa kedamaian jauh lebih berharga dibanding hubungan yang terus melukai hatinya. Di fase ini, seseorang tidak lagi takut kehilangan, karena ia sudah pernah kehilangan banyak hal dan tetap mampu bertahan hidup. Ia tidak lagi takut ditinggalkan, tidak lagi takut tidak dipahami, tidak lagi takut berjalan sendiri. Sebab jiwanya sudah belajar bahwa manusia bisa datang dan pergi, tetapi dirinya sendiri akan selalu tetap bersama dirinya sampai akhir kehidupan. Dan mungkin inilah alasan terbesar mengapa di zaman sekarang banyak orang lebih nyaman menyendiri. Bukan karena mereka membenci dunia, tetapi karena hati mereka sudah terlalu lelah dengan kebisingan, kepalsuan, dan luka yang terus berulang. Kini mereka hanya ingin hidup lebih tenang, lebih damai, lebih dekat dengan dirinya sendiri dan dengan Tuhan. Karena pada akhirnya setelah semua keramaian dunia menghilang, yang tersisa hanyalah dirimu, jiwamu, dan Tuhan yang selama ini diam-diam menemani setiap tangisanmu.